Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Liani Islamiyah dari kelas 11 Akad 3. Saya akan presentasikan tentang struktur pengelolaan keuangan desa, yaitu bab 4. Perbedaan desa dan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa. Kelurahan adalah suatu wilayah kerja sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota di bawah kecamatan. Itu akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang memiliki pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Itu ada pengguna informasi akuntansi. 1. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi desa, misal kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi. Kedua, badan bermusyawaratan desa, yaitu badan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD desa. Ketiga, pemerintah, yaitu pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota, mengingat bahwa anggaran desa ini berasal dari APBN dan APBN melalui transfer bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang keempat, pihak lainnya, misalkan membantu swadaya desa, RT atau RW. Struktur organisasi pengolahan keuangan desa, yaitu ada kepala desa, sekretaris desa, koordinator PDPKD, kepala seksi, melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan desa, kepala diksi, pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan masyarakat desa, dan ada bendahara desa, urusan keuangan dan urusan umum. 1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan kepala desa. 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. 2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. 3. Menetapkan petugas yang melakukan pengumutan penerimaan desa. Keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa. Kelima, penyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Kedua, sekretaris desa, yaitu selaku koordinator pelaksanaan teknis keuangan desa, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengolahan keuangan desa. Tugas sekretaris desa yaitu 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APB. 3. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Yang ketiga itu ada kepala seksi, adalah salah satu unsur pelaksanaan teknis pengolahan keuangan desa yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas kepala seksi: 1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Ketiga, mengendalikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Keempat, bendahara desa, yaitu adalah salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf keuangan desa, memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa pengolahan keuangan desa yang meliputi 1. Menerima, menyusun, dan menyetor pembayaran. 2. Mengumput dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Ketiga, mempertanggungjawab uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Dan ada struktur keuangan desa. 1. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa dan merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali untuk desa. 1. Mendapatkan asli desa, hasil usaha, hasil absen swadaya mendapatkan asli desa. Kedua, pendapatan transfer desa, dana desa, alokasi dana desa, hasil pajak. Ketiga, lain-lain pendapatan desa bagi hasil. Yang kedua, ada belanja desa. Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan keuangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa sesuai pasal 100 PP No 43 2014 dan PP 47 2015 digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: paling sedikit 70%, paling banyak 30%. Ketiga, pembiayaan desa. Semua penerimaan yang dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan berdasarkan kelompoknya terdiri dari 1. Penerimaan pembiayaan, 2. Pengeluaran pembiayaan. Ada siklus pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa. 1. Perencanaan keuangan desa dibuat untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Kedua, pelaksanaan APB desa. Undang-Undang No 6 2014 beserta peraturan pelaksanaan telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih memiliki mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai SDA yang dimiliki, termasuk ke dalamnya pengolahan keuangan dan kebanyakan milik desa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.